Saat kita memasuki kehidupan berkeluarga, apalagi saat kita menikah dan menjadi bagian dari keluarga orang lain, terkadang kita tidak bisa menghindari tantangan. Salah satu tantangan terbesarnya adalah hubungan dengan kerabat pasangan, terutama ibu mertua. Dan saya, Lina, mempelajari pelajaran pahit ini dari hidupnya sendiri. 1 tahun yang lalu, ketika saya menikah Raihan, saya sangat bersemangat dan menantikan kehidupan baru, keluarga baru. Saya berharap saya akan dicintai, diperhatikan, dan menemukan kehangatan di rumah saya. Namun yang saya terima bukanlah sambutan, melainkan perang diam-diam. Perang yang tidak dapat saya menangkan. Ini Zahra, ibu Raihan, adalah wanita yang sangat sulit. Sejak hari pertama aku memasuki rumah ini, aku merasakan tatapan dinginnya. Setiap kali saya melakukan sesuatu, tidak peduli seberapa kecilnya seperti menyiapkan makanan atau bersih-bersih, dia menatap saya seolah-olah saya melakukan kesalahan. Tapi aku tahu, itu bukan kebencian. Itulah ujiannya, tantangan yang beliau berikan kepadaku untuk melihat apakah aku mampu menjadi bagian dari keluarga ini atau tidak. Saya tidak berani menolak. Tentu saja aku ingin dicintai dan diterima. Namun ada kalanya aku merasa lelah dan tidak mempunyai kekuatan untuk terus menanggungnya. Setiap kritikan darinya, sekecil apapun kalimatnya, sudah cukup membuat hatiku sakit. Namun aku tak bisa berbuat apa-apa selain diam saja, berusaha menyelesaikan pekerjaanku sebaik mungkin, berharap suatu saat dia akan mengakui usahaku. Suatu sore di musim gugur, ketika saya sedang sibuk di dapur, menyiapkan makan malam untuk seluruh keluarga, Bu Zahra tampak tidak puas. "Apa yang sedang kamu lakukan? Bukankah akan lebih mudah jika kamu melakukan itu?" Kata-katanya seperti pisau tajam yang menusuk hatiku. Setiap kali aku mendengar kalimat seperti itu, aku hanya menundukkan kepalaku dan berusaha menahan air mataku. Ibu mertuaku mempunyai cara yang aneh untuk membuatku merasa aku tidak pernah cukup baik. Apapun yang saya lakukan, usaha saya sepertinya tidak pernah dihargai, namun saya tidak bisa selalu tenang. Suatu hari ketika aku baru saja selesai bersih-bersih dan menyiapkan makanan untuk seluruh keluarga, Bu Zahra datang lagi dengan wajah penuh ketidakpuasan. Dia mengkritikku karena alasan yang tidak pantas untuk disebutkan, lalu diam-diam berbalik. Saat itulah saya merasa tidak lagi mempunyai kekuatan untuk melanjutkan. Harga diri saya terluka, saya merasa tidak ada nilainya di matanya. Namun saya tetap diam, tidak berani bicara, tidak berani protes. Malam itu, ketika saya berdiri di tengah rumah, bersiap untuk berdoa sederhana sebelum tidur, saya tidak dapat membayangkan apa yang akan terjadi. Rasa dingin di hatiku tiba-tiba menjadi mimpi buruk yang nyata. Bu Zahra setelah melihatku bersiap salat, menyiramkan air dingin ke tubuhku, air hujan bercampur sabun, membasahiku dari ujung kepala sampai ujung kaki. Bau air sabun langsung masuk ke hidungku, membuatku pusing, tapi yang lebih menyakitiku bukanlah airnya, melainkan hinaan yang dia berikan padaku. Tetesan air dingin itu seakan mematahkan hatiku. "Jangan berpura-pura di rumah ini," Bu Zahra berteriak. Aku berdiri di sana, menggigil kedinginan, tapi aku tidak berkata apa-apa. Saya hanya menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri dan terus berdoa. Karena dalam hatiku, aku tahu aku tidak bisa membiarkan dia menang. Walaupun badanku lelah, aku tetap bertekad untuk tetap menjaga imanku, karena aku tahu hanya iman yang bisa membantuku mengatasi segalanya. Aku terus berdoa, air mata mengalir di pipiku, namun aku tidak membiarkan diriku terjatuh. Doa adalah fakir tak terpisahkan dalam hidup saya. Ini adalah sobat yang membantu saya tetap semangat, cahaya dalam kegelapan. Betapapun sulitnya hidup ini, saya tetap harus percaya pada diri sendiri dan hidup, pada hal-hal baik yang saya yakini akan datang. Raihan, suamiku, masuk ke kamar dan melihatku dalam keadaan seperti itu. Dia tidak berkata apa-apa, hanya berdiri menatapku dengan mata sedih. Dia ingin melindungiku, tapi dia tidak tahu harus berbuat apa. Dia juga terjebak di antara dua dunia. Satu adalah cinta untukku, dan satu lagi adalah cinta untuk ibunya. Dia tidak ingin menyakiti siapapun, tapi pada akhirnya, dia hanya bisa berdiri di sana, melihatku menanggung semuanya tanpa bisa membantu. Malam itu saat aku duduk di kamarku, perasaan dingin menyelimutiku. Perasaan itu bukan hanya datang dari tetesan air dingin yang diguyurkan Bu Zahra kepadaku, melainkan dari perasaan pedih yang ada di hatiku. Setiap kali saya memikirkannya, hati saya sakit. Namun aku tetap duduk diam, tidak berani menangis, tidak berani berkata apa-apa. Saya belajar sesuatu yang sangat penting dari ibu mertua saya. Hidup ini tidak selalu adil dan terkadang orang hanya bisa bertahan untuk mengatasi tantangan dalam hidup.
Aku tahu mungkin aku tidak akan pernah bisa menerima Bu Zahra sepenuhnya, tapi aku akan terus hidup, terus mencintai, dan terus percaya pada hal-hal baik dalam hidup ini. Hari itu, saat cahaya memudar dan kegelapan menyelimuti rumah, saya merasakan ketegangan di udara. Sesuatu telah berubah. Sepertinya bukan hanya kemarahan Bu Zahra, ibu mertuaku saja, melainkan sesuatu yang lebih besar yang menunggu untuk meledak. Aku tidak bisa menjelaskan perasaan yang ada di hatiku, tapi aku tahu itu bukanlah perasaan yang nyaman. Berkali-kali aku merasakan dinginnya sikap diamnya. Bu Zahra bukanlah orang yang mengucapkan kata-kata penuh kasih sayang, tapi aku berusaha sekuat tenaga agar dia sadar bahwa aku adalah bagian dari keluarga ini. Setiap makanan yang saya masak, setiap pekerjaan yang saya lakukan, saya melakukannya dengan rasa hormat dan cinta. Namun yang saya terima hanyalah sikap dingin dan kritik. Ibu mertua saya adalah orang yang sangat tradisional. Dia selalu berpikir aku tidak cukup baik untuk putranya. Dia menggelakkan menantu perempuan yang tidak hanya bertanggung jawab, tetapi juga tahu bagaimana berperilaku sesuai standarnya. Tapi aku tidak bisa hidup seperti yang dia harapkan. Aku hanya bisa menjadi diriku sendiri. Wanita normal dengan kekurangannya, namun selalu berusaha yang terbaik. Suatu sore, ketika aku sedang membersihkan dapur, menyiapkan makan malam, kudapat sengoda langkah kaki Bu Zahra mendekat. Saya tahu kali ini sesuatu akan terjadi lagi. Dia bersataku, tidak mengucapkan sepatah kata pun, hanya berdiri diam, matanya yang tajam seolah berusaha mencari-cari kesalahanku. Dan kemudian dia berbicara, suaranya sedingin sebelumnya. Apa yang kamu lakukan? Apa yang membuatmu menunggu begitu lama untuk sesuatu yang rasanya tidak enak? Kata-katanya membuatku lumpuh. Aku hanya bisa memandangnya sambil tersenyum lemah. Saya terbiasa dengan kritik, tetapi hari ini perasaan saya berbeda. Hatiku bukan hanya sakit karena perkataannya, tapi juga karena aku tahu aku tidak akan pernah bisa memuaskannya. Bukan karena saya tidak mencoba, tapi karena dia tidak pernah memberi saya kesempatan untuk membuktikan diri. Raihan, suamiku, bisa melihat ketegangan di udara. Dia berdiri di sampingku, memandangi ibunya dan padaku, tidak tahu harus berbuat apa. Dia mencintaku, aku tahu, tapi dia juga mencintai ibunya. Dia tidak ingin memihak, dan saya memahaminya. Namun saya merasa seperti berdiri di antara dua badai, tidak tahu kemana harus pergi atau melakukan apa. Saya terus memasak, berusaha untuk tetap tenang. Tapi hatiku sesaat tiba-tiba menegang. Aku memikirkan tentang hidupku, tentang hari-hari panjang yang kuhabiskan untuk mencoba menyesuaikan diri dengan keluarga ini. Upaya tersebut kini terasa sia-sia. Bu Zahra tidak bisa melihat semua yang kulakukan. Saya lelah. Pada malam hari setelah makan malam, saya berdiri di depan ambang jendela memandang keluar. Angin dingin bertiup dan aku merasakan kesepian merayapi hatiku. Aku bukanlah orang yang lemah, namun momen-momen ini membuatku ingin merelakan segalanya. Aku ingin menjadi diriku sendiri, bukan menantu yang sempurna menurut standar Bu Zahra. Ketika saya kembali, Raihan berdiri di belakangku. Dia menatapku dengan mata khawatir, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya mendekat dan memelukku dengan lembut. Dalam pelukannya, aku merasa sedikit terhibur, namun kemudian rasa kecewa itu datang lagi. Kamu tidak bisa mengubah ibumu, dan aku tahu aku tidak bisa mengubahnya. Malam itu, aku menghabiskan malam tanpa tidur lagi. Hatiku dipenuhi pikiran dan kekhawatiran. Saya tidak mengerti mengapa semuanya begitu sulit. Aku hanya ingin napalnya, keluarga, rumah, tapi segalanya sepertinya bertentangan denganku. Tapi aku tahu aku tidak boleh menyerah. Meski atas keadaan begitu buruk, aku harus tetap berdiri. Kemudian, pada suatu malam, segalanya mulai berubah. Saat aku sedang salat di kamarku, tiba-tiba perasaan dingin menyelimutiku. Aku tidak bisa menjelaskannya, tapi aku merasakan sesuatu mendekat. Dan sebelum aku menyadari apa yang terjadi, aku merasakan hembusan air dingin menerpaku. Air dingin bercampur sabun meresap ke dalam mukanaku hingga membuatku pusing. Aku mengangkat kepalaku dan melihat. Ini Zahra berdiri di sana, wajahnya sedingin es. Dia tidak mengatakan apapun, hanya menatapku dengan jijik. Dan kemudian dia berbicara, "Jangan berpura-pura di rumah ini." Aku berdiri di sana, air dingin membasahi tubuhku, tapi aku tidak memprotes. Saya tidak mengucapkan sepatah kata pun, hanya menundukkan kepala dan terus berdoa. Saat itu saya tidak hanya berdoa untuk diri saya sendiri, tetapi juga untuk semua orang ini Zahra, untuk semua hal buruk di keluarga ini. Saya tidak bisa mengubah apa yang sudah terjadi, tapi saya bisa mengubah cara saya memandangnya. Dan kemudian, setelah aku selesai berdoa, aku merasakan perubahan besar di hatiku. Saya tidak lagi merasakan sakit, saya tidak lagi merasa lemah. Saya merasa damai.
meski masih banyak kesulitan di depan. Tapi aku tahu aku tidak boleh menyerah. Saya telah memutuskan, saya tidak akan membiarkan kritik, sikap dingin dan kedengkian keluar. Ini Zahra menjatuhkan dirimu sendiri. Saya akan terus hidup, terus mencintai, dan terus berharap untuk masa depan yang lebih baik. Keesokan harinya, saat saya menyiapkan sarapan, saya melihat perubahan pada sikapnya. Ini Zahra. Dia tidak lagi mengkritik saya seperti sebelumnya. Bukan karena saya melakukan sesuatu yang istimewa, tetapi karena saya berubah. Aku tidak lagi membiarkan kata-katanya menyakitiku. Saya telah belajar memaafkan, belajar menjadi lebih kuat. Dan mungkin perubahan dalam diriku membuatnya menyadari sesuatu. Saya memahami bahwa dalam keluarga segala sesuatunya tidak selalu berjalan mulus. Hubungan dengan ibu mertua kita bisa menjadi tantangan besar. Namun jika kita tahu bagaimana bersabar, tahu bagaimana mencintai, dan tahu bagaimana berdiri teguh di masa-masa sulit, segalanya akan berubah secara bertahap. Dan Bailina, highlight rata belajar penting ini. Setelah malam-malam penuh kecemasan, saya mulai merasakan bahwa sekeras apapun saya berusaha, segalanya tampaknya tidak berubah. Ibu mertuaku, ini Zahra, tetap bersikap dingin dan selalu mencari cara untuk mengkritik saya, padahal saya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi menantu yang baik. Peristiwa yang terjadi di rumah membuatku semakin merasa lelah dan mandek. Namun saya mencoba hidup dengan keyakinan bahwa suatu hari segala sesuatunya akan berubah. Lalu suatu malam saat angin dingin bertiup melalui celah pintu, aku merasakan sesuatu yang berbeda di udara. Ada keheningan aneh yang menyelimuti rumah itu, seolah-olah segala sesuatu di sekitarnya sedang menunggu sesuatu terjadi. Pada saat itu, saya tidak dapat sepenuhnya memahami perasaan aneh di hati saya, tetapi ada satu hal yang saya tahu pasti, ada sesuatu yang tidak beres. Aku sedang duduk di kamarku, cahaya redup menerangi meja tempat aku meletakkan buku itu. Tapi pikiranku tidak berhenti pada kata-kata itu. Perasaan tegang menyelimutiku seperti ada sesuatu yang menatapku dari belakang. Aku berbalik, tetapi hanya melihat ruangan itu sunyi, tidak ada seorang pun di sana. Namun aku merasa seperti ada seseorang yang berdiri di dekatku. Aku mencoba menghilangkan pikiran itu, tapi rasa cemas membuatku semakin merasa tidak aman. Baru kemarin, ini Zahra bahkan dengan dingin mengatakan kepadaku bahwa aku tidak cukup baik untuk pantas mendapatkan keluarga ini, bahwa aku tidak pernah berbuat cukup banyak untuk putranya. Kata-kata itu terasa seperti menyayat hatiku, tapi aku tetap berusaha untuk tidak membiarkannya mempengaruhiku. Namun malam itu, ketika aku kembali sadar, tiba-tiba aku merasakan angin dingin bertiup melewatiku, membuatku menggigil. Aku berdiri, merasa seperti ada yang menatapku dari belakang, mata itu dingin dan penuh kecurigaan. Aku berbalik lagi, tapi kali ini tidak sepi lagi. Rasa dinginnya terasa semakin meningkat, membuatku menggigil. Aku tidak bisa menjelaskannya, tapi saat itu aku merasa seperti ada hantu yang berlama-lama di rumah ini. Aku duduk tegak, mencoba menghilangkan pikiran itu, tapi tidak bisa. Perasaan aneh datang. Seperti ada sesuatu yang tidak ada di sini, tidak di dunia ini. Meski begitu, aku berusaha untuk tetap tenang. Saya pasti sedang membayangkan semuanya. Setiap hari, saya tetap mengurus rumah, menyiapkan makanan untuk keluarga, dan melakukan semua yang saya bisa. Namun saat aku berdiri di dalam kamar, aku merasakan kehadiran aneh itu lagi. Aku merasakan dinginnya. Dingin yang datang bukan dari udara, tapi dari kehadiran yang tak bisa dijelaskan. Tapi saya tidak selalu satu-satunya yang merasakan hal ini. Belum lama ini, Raihan, suamiku, juga pernah bercerita padaku bahwa dia merasa ada yang aneh di rumah itu. Dia mengatakan bahwa tadi malam, ketika dia terbangun di tengah malam, dia mendengar langkah kaki yang aneh, suara seperti seseorang bergerak di dalam rumah. Aku tahu dia sangat menyayangi ibunya, namun hal itu membuatku semakin terganggu. Karena kupikir hanya akulah yang merasakan ketidaknormalan itu. Aku memberitahunya tentang perasaan anehku, tapi dia hanya menatapku dengan ekspresi khawatir. Dia menyuruhku untuk tidak terlalu khawatir, itu mungkin hanya imajinasiku saya. Tapi saya tahu perasaan ini tidak mungkin hanya khayalan. Sesuatu sedang terjadi di rumah ini dan saya merasakannya dengan lebih jelas. Dan kemudian suatu malam ketika saya bersiap-siap untuk tidur, segalanya mulai beres. Aku mendengar suara kecil dari bawah. Langkah kakinya ringan, tapi aku tidak tahu siapa orangnya. Meski sudah larut malam, aku merasa tidak bisa tidur lagi. Aku berdiri dan menuruni tangga dengan hati-hati. Saat saya mendekati ruang tamu, saya melihat bayangan samar seseorang berdiri di dekat jendela. Aku mencoba mendekat, tapi begitu aku menginjakan kaki di tangga dekat pintu, lampu tiba-tiba padam. Seluruh rumah berada dalam kegelapan.
Jantungku berdebar-debar, aku tidak tahu apa yang aku takuti, tapi perasaan itu sangat menakutkan. Seluruh ruangan sepertinya ditutupi oleh sesuatu yang suram dan tak terlukiskan. Aku berdiri diam, tidak berani bergerak, mataku menatap ke dalam kegelapan, hanya berharap untuk memahami apa yang sedang terjadi. Dan kemudian, saya mendengar sebuah suara. Bukan suara dari Raihan, tapi suara lemah penuh kesakitan, seolah datang dari jauh. "Aisyah, apakah kamu ingat aku?" Kalimat itu terdengar dalam keheningan, membuatku merinding. Aku tidak mengerti kenapa suara itu membuatku merasa seperti sedang berdiri di kuburan yang dingin dan putus asa. Aku berjalan mendekat ke jendela, dan ketika lampu tiba-tiba menyala lagi, aku melihat sesosok tubuh berdiri di samping pintu, sosok yang samar-samar, tapi anehnya familiar. Suara itu terdengar lagi, kali ini lebih jelas, seolah-olah tepat di sebelahku. "Aisyah, aku Ratna." Tiba-tiba aku membeku di tempat. Saya tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Saya mengenali sosok itu. Memang benar Ratna, seorang wanita yang sudah lama meninggal, seseorang yang hanya kudengar sekilas. Saya tidak pernah berpikir saya akan bertemu dengannya lagi. Namun kehadirannya di rumah ini, dalam mimpi ini, membuatku tidak percaya dengan apa yang kulihat. Ratna dulunya adalah orang itu Raihan berencana menikah sebelum bertemu denganku. Dia adalah orang ibu mertuaku, ini Zahra, tidak pernah disukai. Aku sudah banyak mendengar tentang dia, tentang mimpi ibu mertuaku, tentang dia. Dan sekarang dia muncul lagi di rumah ini, sementara saya sedang berjuang melawan stres dan emosi yang tidak dapat dipahami. Ratna tidak berkata apa-apa lagi, hanya berdiri di sana, matanya menatap kosong ke arahku. Aku merasakan menggigil di punggungku. Tidak mungkin pikirku, tapi saya berdiri berhadapan dengan hantu. Hantu Ratna, masa lalu yang tidak bisa aku ubah, tapi juga tidak bisa aku hindari. Saat dia menghilang ke dalam kegelapan, aku berdiri di sana, tak mampu bergerak. Aku melihatnya, aku merasakan kehadirannya. Sebagian diriku ingin melarikan diri, tapi sebagian lagi ingin mengetahui lebih banyak tentang dia, tentang apa yang terjadi, tentang masa lalu yang ibu mertuaku coba sembunyikan. Dan pada saat itu, aku tahu aku tidak akan pernah bisa kembali ke kehidupan lamaku lagi. Baik saya dan ini Zahra, kita semua membawa kepedihan yang tidak pernah berani kita hadapi. Dan hantu Ratna sekali lagi telah mengacaukan semuanya. Malam itu, ketika kegelapan menyelimutiku, aku duduk diam di kamar. Seluruh ruangan sunyi, kecuali suara detak jam yang terus-menerus. Tapi aku tidak bisa fokus pada apapun. Dalam pikiranku, gambaran tentang Ratna masih ada dengan jelas sebagai luka yang belum sembuh. Rasa dingin yang dibawanya, perasaan tak terbantahkan yang harus kuhadapi, semuanya bagaikan ombak yang menyapuku ke dalam lautan gelap tanpa jalan keluar. Aku tidak bisa memahami perasaanku saat itu. Aku ingin lari, tapi aku juga ingin memahami dan memaafkan. Keesokan paginya, aku terbangun dengan perasaan berat di hatiku. Segalanya sepertinya berputar di kepalaku. Ini Zahra masih duduk di sana, matanya memandang jauh, seolah-olah dia tidak tahu apa-apa tentang apa yang terjadi tadi malam. Tapi esok tahun itu merasakannya, segalanya tampaknya telah mencapai puncaknya, tidak bisa lari selamanya. Aku menatap matanya yang sedih dan merasakan gelombang muncul di dalam diriku. Aku tidak bisa terus berdiam diri, aku tidak bisa terus hidup dalam kesakitan itu, dalam kegelapan itu. Saya tahu bahwa saya harus bersuara menghadapi masa lalu dan menemukan cara untuk meringankan rasa sakit saya dan dia. Ini Zahra. Dia jahat, Pak. Ia juga membawa luka dan kenangan yang tak terhapuskan yang membuatnya hidup selamanya dalam penyesalan dan kesakitan. Terkadang, kita hanya menangis dalam diam, hidup dalam kegelapan kesunyian tanpa bisa berbagi dengan siapapun. Ini Zahra. Aku memulai, suaraku bergetar. Apakah kamu merasakan hal-hal aneh di rumah ini? Dia berbalik untuk menatapku, matanya dipenuhi kejutan tetapi juga penuh kekhawatiran. Dia terdiam beberapa saat, lalu perlahan menjawab, Aku tidak tahu Aisyah, tapi saya merasakan perubahannya. Ada sesuatu yang membebani di sini, saya merasa seperti ada jiwa yang tidak bisa beristirahat. Aku menghela nafas, merasa semua yang ingin aku katakan sudah siap sejak lama, tapi sekarang sulit menemukan kata-katanya. Bu, aku bertemu dengannya. Ratna, aku tahu kamu tidak ingin aku mengetahuinya, tapi aku melihatnya, aku mendengar suaranya. Ibu mertua saya tidak mengatakan apapun. Tatapannya tajam, seolah dia berusaha menolak apa yang baru saja kukatakan. Tapi aku tidak bisa diam lagi. Kata-kata itu sepertinya meledak dalam diriku,
Dan aku tahu sekarang adalah waktu untuk menghadapinya, waktu untuk menemukan cara untuk menyelesaikan semua rasa sakit ini. Ini Zahra, saya tahu dia menderita. Saya tahu dia menyesali keputusan masa lalunya. Tapi aku juga tahu kalau dia tidak bisa menyimpan rasa bersalah ini selamanya di dalam hatinya. Dia Ratna, dia tidak bisa hidup selamanya dalam kesakitan. Dia butuh pengampunan, sama seperti kamu juga membutuhkannya. Dia menegang dan tidak berkata apa-apa, tapi aku bisa merasakan tatapannya. Itu adalah ekspresi pertobatan, rasa sakit yang telah terkubur terlalu lama di hatinya. Saat itu saya menyadari satu hal, bahwa memaafkan bukanlah untuk menghapus dosa, tapi untuk membebaskan diri agar bisa move on. Bayangkan masa lalu tidak akan pernah lepas jika kita tidak membiarkan diri kita memaafkan. Aku menarik kursi dan duduk di dekatnya dengan lembut meletakkan tanganku di tangannya. Aku paham memang ada hal yang sulit untuk dimaafkan, namun jika kamu terus memendam amarah dan penyesalan, kamu akan selamanya hidup dalam kepedihan itu tanpa bisa mendapatkan kedamaian. Aku tidak memintamu untuk melupakan, aku hanya berharap kamu bisa memaafkan dirimu sendiri. Dia sudah pergi, tapi kamu masih di sini, kamu masih memiliki aku, kamu masih memiliki aku. Raihan, dan kita punya satu kesempatan untuk memperbaikinya. Dia mengangkat kepalanya, matanya berkaca-kaca. Tatapan itu membuat hatiku mengepal. Dia harus menanggung banyak penderitaan, tapi mungkin dia tidak pernah berani menghadapi rasa sakit itu. Seperti saya, dia hidup dalam keheningan, terlalu lama, meninggalkan perasaan bersalah di sekelilingnya, tidak bisa lepas. Dia tidak berkata apa-apa untuk waktu yang lama, tapi kemudian dia dengan lembut mengeluarkan sebuah kalimat yang terdengar seolah-olah diucapkan dari lubuk hatinya yang paling dalam. Saya minta maaf Aisyah, saya salah, aku menyakitinya dan aku tidak bisa memaafkan diriku sendiri. Kata-kata itu menurutku tidak akan datang dengan mudah, namun mereka datang dan I merasa beban di pundaknya telah terangkat. Matanya berbinar, bukan lagi mata rasa bersalah dan ketakutan, melainkan mata kebebasan, kelegaan. Saya memegang tangannya erat-erat, bukan untuk menghiburnya, tetapi untuk berbagi dengannya. Tidak ada seorang pun yang sempurna. Ini Zahra. Kita semua membuat kesalahan. Penting bagi kita untuk belajar dari kesalahan itu dan mengetahui cara memaafkan diri sendiri. Dia mencoba yang terbaik untuk keluarganya dan yang paling penting adalah dia tidak lagi harus menanggung rasa sakit itu. Dia mengangguk sedikit dan desahan keluar dari mulutnya. Aku bisa merasakan kelegaan dalam setiap tarikan napasnya. Selangkah demi selangkah, dia menemukan kedamaian dalam jiwanya. Waktu berlalu dan rasa sakit yang lama tampaknya telah mereda, bukan karena rasa sakit tersebut telah hilang, namun karena rasa sakit tersebut telah diakui dan dihadapi. Saya tidak lagi merasa takut dengan hal-hal aneh. Faktanya, saya menyadari bahwa pengampunan bukanlah sesuatu yang jauh. Ini adalah proses penyembuhan hanya bagi orang lain, tapi juga bagi diri Anda sendiri. Dengan kata-kata yang tulus, saya dan ibu mertua menemukan jalan baru. Jalan yang tak lagi sepi, tak lagi tersiksa dalam hati. Kami telah belajar bagaimana memaafkan satu sama lain dan diri kami sendiri. Dan meski hantu masa lalu masih ada, saya tahu kalau kita berani menghadapinya, semua akan baik-baik saja. Jadi saya tersenyum, bukan karena aku lupa segalanya, tapi karena aku tahu kita bisa move on. Kami berhasil. Pengampunan tidak membuat masa lalu hilang, namun membantu kita hidup lebih damai di masa kini. Malam itu anehnya suasana di dalam rumah menjadi sunyi. Saya duduk di sana di ruangan yang saya kenal, tetapi perasaan aneh memenuhi diri saya. Dinginnya malam hari masih perlahan merambah ke angkasa, namun bukan lagi sekedar dinginnya musim dingin, melainkan dingin yang datang dari hal-hal yang belum terselesaikan. Semuanya masih belum sepenuhnya damai. Meski ibu mertuaku sudah meminta maaf dan aku berusaha memahaminya, aku masih merasa ada yang belum selesai. Tadi malam, nenek saya dan saya mengucapkan beberapa kata yang sangat penting. Ibu mertuaku, ini Zahra, akhirnya mengakui kesalahannya, meski tidak mudah baginya untuk melakukannya. Dia mengakui bahwa dia salah karena tidak memperlakukannya dengan adil Ratna, dan dialah yang memperburuk keadaan. Desahan yang dia keluarkan saat itu, debaran di hatiku, membuatku mengerti bahwa dia tidak hanya meminta maaf atas perbuatannya, tapi juga meminta maaf untuk dirinya sendiri. Aku tahu, dia sudah terlalu lama menanggung siksaan dan penyesalan. Namun, apakah pengampunan cukup untuk meringankan luka lama? Atau akankah luka itu membara selamanya dan tidak mampu disembuhkan? Ibu mertuaku masih duduk di sana, matanya mengarah ke jendela, di mana di luar angin bertiup kencang. Sedangkan di dalam rumah udaranya pengap sehingga kami bisa mendengar setiap helaan napas kami.
Aku tidak ingin berkata apa-apa lagi, tapi keheningan membuatku merasa tidak nyaman. Perasaan tak mampu mengutarakan isi hati, namun hanya diam menunggu perubahan, sebuah isyarat membuatku semakin lega. Dan kemudian, tiba-tiba, suara-suara aneh dari luar memecah kesunyian. Sedikit suara seolah-olah seseorang sedang bergerak di dalam rumah. Awalnya kukira aku salah dengar, tapi saat langkah kaki itu semakin jelas, aku sadar kalau itu bukan imajinasiku. Suara langkah kaki perlahan mendekat, tapi tidak ada yang muncul. Seluruh ruangan begitu sunyi, sehingga aku bisa dengan jelas mendengar jantungku berdebar kencang. "Ini Zahra, apakah kamu mendengarnya?" Tanyaku, suaraku bergetar karena cemas. Dia tidak langsung menjawab. Matanya diam-diam melihat ke ruang yang sunyi, seolah dia juga sedang menunggu sesuatu. Lalu perlahan dia menoleh ke arahku, wajahnya sudah berubah, tidak lagi sedih seperti dulu. "Yap," jawabnya, suaranya lembut namun penuh ketakutan. Aku juga mendengarnya. Kami berdua terdiam, tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Di ruang itu sepertinya ada kehadiran tertentu yang tidak bisa kita pungkiri. Hantu tak berbentuk, hanya perasaan dingin dan langkah kaki tak kasat mata yang mendekat. Saya merasakan suasana di dalam ruangan menjadi berat, seolah-olah kami sedang diawasi oleh sesuatu di luar kendali kami. Tiba-tiba, dia berdiri, tangannya gemetar, dia berjalan seperti orang yang sedang bermimpi, tapi sepertinya ada kekuatan yang mendorongnya ke arah pintu. Aku segera berlari dan menahannya. "Ini Zahra, ada apa?" Tanyaku berusaha tetap tenang. "Kamu tidak boleh keluar sekarang, kami belum siap." Tapi dia hanya tersenyum lemah dan menggelengkan kepalanya. "Saya harus pergi, saya harus menghadapi apa yang telah saya lakukan." Dia keluar, aku mengikutinya. Lorongnya gelap, cahaya dari lampu minyak kecil menyinari sebagian ruangan dengan lemah, menciptakan bayangan aneh di dinding. Tidak ada suara selain langkah kaki kami, tapi aku merasa ada sesuatu yang akan terjadi. Sesuatu yang tidak bisa saya jelaskan. Kami sampai di depan pintu kamar ini Zahra, di mana kehadirannya Ratna selalu membuatku merasa tidak aman. Tiba-tiba perasaan dingin menyelimutiku, membuatku tidak bisa bergerak. Keringat dingin mulai membasahi keningku, padahal aku tahu aku harus tetap tenang. Namun perasaan tidak mampu melawan sangat kuat. Dia membuka pintu kamar. Pada awalnya semuanya tenang. Lalu aku mendengar desahan, suara lembut, seolah-olah ada seseorang yang berdiri di belakang kami. Ini Zahra, dia berbalik untuk menatapku, matanya terbuka lebar, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. "Ratna," panggilku lirih, suaraku pecah tak mampu mengendalikan rasa takut yang semakin memuncak. Tiba-tiba, dari dalam kamar, angin kencang bertiup membawa udara dingin ke wajah kami. Aku segera menariknya. Ini Zahra keluar pintu, tapi dia hanya berdiri diam, seolah membeku. "Dia membutuhkanku," bisiknya, suaranya dipenuhi keputusasaan. Saya tidak tahu harus berbuat apa. Saat itu, saya melihat bayangan gelap muncul tepat di depan mata saya. Itu bukanlah sosok biasa, melainkan siluet samar, seolah tercipta dari asap. Dan pada saat itu saya menyadari, inilah saatnya Ratna. Dia berdiri di sana, matanya menatapku dengan penuh tantangan, tapi seolah meminta maaf. Perasaan saya saat itu sangat aneh. Sebagian diriku takut, tapi sebagian lagi merasa kasihan. Dia mencari pengampunan, bukan hanya atas kesalahan yang dia buat, ini Zahra disebabkan, tapi mungkin juga pada diri saya sendiri. Aku menatap matanya Ratna, dan aku tahu inilah saatnya aku mengucapkan maaf. Kata-kata maaf bukan hanya untuk orang lain, tapi untuk diri kita sendiri. "Ratna, saya tahu bahwa saya tidak dapat mengubah masa lalu, tetapi saya dapat memaafkan. Saya akan memaafkan Anda atas apa yang telah Anda lakukan, dan saya tidak akan membiarkan rasa sakit ini terus menghantui kita." Seruku, suaraku tercekat, dan pada saat itu, hantu Ratna menghilang. Tidak ada jejak dirinya di ruangan itu, hanya keheningan yang tersisa. Ini Zahra duduk di lantai, air mata jatuh. Saya mendekatinya, memeluknya, seolah ingin membantunya melepaskan diri dari beban yang membebaninya selama bertahun-tahun. "Kamu melakukan hal yang benar," kataku. "Sekarang adalah waktunya bagi kita untuk menemukan kedamaian." Saya tidak yakin semuanya sudah berakhir, namun saya tahu satu hal. Pengampunan bukanlah tindakan yang mudah, namun memberikan kebebasan yang kita perlukan. Ini bukan tentang pelupakan, tapi tentang hidup dengan kedamaian batin, agar tidak membiarkan hantu masa lalu terus mempengaruhi hidup kita. Ditambah dengan cahaya lampu minyak, suasana di dalam rumah tampak semakin lembut. Meskipun saya tahu masih banyak hal yang belum terselesaikan, saya yakin kita telah memulai perjalanan baru di mana pengampunan akan membantu kita menemukan ketenangan pikiran.